Kami percaya kepadamu. Kebenaran firman-Mu bukan saja meneguhkan hati pikiran kami, menguatkan kami, tetapi mengubah karakter kehidupan kami. Kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Haleluya, serahkan sama Ibu Takwina Tarigan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Shalom. Nyanyian pagi hari ini sama dengan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan. Lagu ini tadi bahwa harapan hanya di dalam Yesus yang tadi dinyanyikan oleh Pak Dame ya. Harapan itu hanya ada di dalam Yesus. Sangat luar biasa. Kami tiada janjian dengan Pak Dame lagu dan firman, tapi bersejalan ya. Sebenarnya kemarin saya mempersiapkan yang lain, tapi tadi malam saya berdoa, terus hati saya digerakkan dengan firman Tuhan dari kitab Yesaya. Mari kita membaca firman Tuhan, kitab Yesaya pasal 49 ayat 15 dan 16. Saya bacakan kita. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi lagu tadi yang dinyanyikan terus tersentuh di dalam hati saya. Kami dengan Pak Dame ada janjian. Tetapi lagu yang disampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Pengharapan satu-satunya di dalam Yesus. Lagu yang sebelum lagu firman tadi ya. Lagu harapan di dalam Tuhan. Jadi pengharapan yang diharapkan di dalam Yesus bukanlah pengharapan yang sia-sia. Bukan pengharapan kosong. Bukan janji-janji belaka. Kalau kita baca di dalam kitab Yesaya, latar belakang kitab ini adalah di mana bangsa Israel mengalami satu penindasan dari bangsa Babel dan juga bangsa Asyur, di mana mereka mengalami pembuangan, mereka disiksa. Pada waktu itulah bangsa Israel memohonkan pertolongan daripada Tuhan. Harapan yang dinanti-nantikan oleh Tuhan, dinanti-nantikan oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Jadi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya ini bukanlah harapan omong kosong, bukanlah janji-janji omong kosong, bukan hanya cakap-cakap biasa saja, tetapi satu harapan yang akan dinyatakan bagi bangsa Israel dan juga bangsa-bangsa yang lain yang menindas mereka. Jadi latar belakangnya kita tahu bahwa penderitaan kadang meragukan kita untuk menantikan Tuhan. Penderitaan kadang meragukan kita kepada harapan yang kita nantikan. Kadang penderitaan menyebabkan hati kita hancur untuk mau mengalami bagaimana pemulihan akan terjadi. Penderitaan, mungkin sakit penyakit menyebabkan kita kadangkala tidak mampu untuk melewati hari-hari yang ada di depan. Kita rasa bahwa hari-hari di depan ini akan menderita. Tetapi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tidak. Bahwa harapan untuk pemulihan itu ada. Harapan untuk kemenangan itu ada. Harapan bahwa mereka akan ditebus dan diberikan jalan keluar kepada bangsanya dan kepada bangsa-bangsa yang lain itu ada. Jadi harapan yang diberikan oleh Tuhan bukan janji omong kosong. Oleh sebab itu, firman Tuhan itu dinyatakan dengan satu ungkapan seperti ini. Saya baca sekali lagi ya. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Jadi firman Tuhan
menyatakan bahwa walaupun seorang ibu dapat melupakan anak kandungnya, ya itulah manusia ya. Manusia boleh bercakap A, tapi besok hari sudah Z. Tetapi kalau Tuhan bilang tidak. Walaupun manusia melupakan anak kandungnya, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Amin. 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 Janji Tuhan, pengharapan yang diberikan kepada bangsanya adalah janji yang luar biasa. Dan Tuhan menyatakan melalui nabi saya, melalui ayat 16, lihat. Jadi janji itu diungkapkan seperti lukisan bahwa kita ini ada di dalam telapak tangan Tuhan. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Oke, sebelum kita melanjutkan firman ini, manusia dibentuk, kalau kita melihat di dalam kitab Kejadian, manusia dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya. Kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal 2, bagaimana manusia dibentuk oleh Allah. Manusia yang pertama, Adam dan Hawa. Adam yang dijadikan oleh Tuhan. Tuhan bentuk dengan tangannya, dengan jari jemarinya yang serupa, ya, yang segambar dengan dia. Jadi Tuhan Allah kita yang kudus, yang mulia, yang hebat. Dia merancang sedemikian rupa. Dia membentuk dari debu dan tanah manusia itu. Yang kedua, bahwa setelah dia bentuk, Tuhan menghembuskan nafas. Nah, jadi sebenar-benarnya tanpa nafas kita ini tiada apa-apa. Kita mati. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Nafas yang adalah milik Tuhan. Jadi manusia dibentuk dengan cara yang unik. Manusia itu milik kepunyaan Tuhan. Amin. Manusia sedemikian rupa dibuat, tidak ada manusia yang sama. Coba kita tengok di dalam jari jemari. Makanya kalau ada eksiden kah, atau ada kecurian kah, ya di bank atau di mana kecurian, pasti yang ditanya jangan pegang-pegang dulu, terus di lingkari tempat itu, di segel dibuat oleh polis. Jangan, mau ditengok siapa yang melakukannya, tengok sidik jarinya. Jadi rupanya kita punya lingkaran-lingkaran di dalam kita punya jari tidak sama, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya rancangan Tuhan, kan? Pernahkah Ibu Bapak merenung, duduk diam? Betapa dahsyatnya Tuhan itu. Amin. Kadang-kala kalau saya duduk, saya ingat firman Tuhan, dan saya renungkan kepada diri saya, betapa luar biasanya Tuhan. Tuhan sangat luar biasa. Sampai-sampai ya, ini kita punya ini di dalam ini semua tidak sama. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah rambut kita pun tidak sama satu dengan yang lain. Dan bayangkan firman Tuhan bilang, sehelai dari rambutmu yang jatuh pun Tuhan tahu. Dan jumlah dari rambut kita ini Tuhan tahu. Amin. Amin. Saya baru sisiran tadi pagi, saya tidak tahu berapa jumlah yang jatuh. Ya, saya tidak tengok berapa. Satu lingkar begini. Ya. Memang kalau sudah mulai usia-usia, sudah mulai gugur rambutnya. Yang gugur aja kita tidak tahu. Apalagi yang ada melekat di kepala kita. Yang ketiga, cobalah kita punya suara di seluruh dunia manusia ini begitu banyak. Tidak sama suara kita. Heran kan ya? Adik-beradik, yang kembar pun tidak sama suaranya. Tidak sama jenisnya.
Betapa luar biasanya rancangan Tuhan. Betapa hebatnya jemari-jemari Tuhan itu waktu membentuk kita. Yang keempat, raut wajah kita ini semua tidak sama. Bayangkan, kembar seiras, kembar apa-apapun tidak sama. Matanya pun tidak sama, alisnya pun tidak sama, bentuk hidung, bibirnya pun kalau diukur ukurannya tidak sama. Nah, betapa hebatnya Tuhan itu. Hebat kan? Kenapa kadang kita macam inilah bangsa Israel dalam keadaan penderitaan. Kadang kita mau meragukan sudah cinta kasih Tuhan. Kadang kita lupa bahwa Tuhan kita itu dahsyat, hebat dan ajaib. Kita lupa bahwa Tuhan itu, rancangan Tuhan itu sangat indah dan luar biasa. Ada satu lagu, kalau nyanyikan lagu itu saya bukan sengaja lah, saya selalu meneteskan air mata. Dia bilang, rancanganmu terlalu besar bagiku. Terlalu indah ya Tuhan. Tidak sanggup aku, dia bilang. Terlalu besar bagi saya rancanganmu itu. Terlalu luar biasa. Itu lagu. Robert siapa yang menciptakan lagu itu. Terlalu ajaib. Jadi sebenarnya ya Bapak Ibu, kalau kita ada waktu duduk diam, nah makanya kalau kita merenungkan Tuhan, kita duduk diam. Kita merenungkan firman Tuhan. Bukan hanya dengar-dengar khotbah macam begini, tapi kita sendiri ada membaca firman Tuhan. Kita duduk diam membaca, merenungkan, oh iya, betapa dahsyatnya Tuhan itu, betapa luar biasanya Tuhan itu. Oke, yang kedua tadi saya sampaikan dalam penciptaan, Tuhan menghembuskan napasnya. Ini satu perkara yang sangat luar biasa. Kita kadang lupa bahwa kita ini hidup hanya karena Tuhan yang inginkan kita hidup. Amin. Kalau Tuhan cap napas yang dari kita, apa kita mau bilang, mau cakap? Apakah kita bilang, jangan dulu Tuhan, jangan. Tolong Tuhan, aku masih belum selesai lagi itu perusahaan itu saya pimpin. Belum selesai lagi itu ladang yang saya buat. Tuhan jangan dulu, belum selesai begini. Belum selesai, Tuhan tolong. Saya mau begitu, saya mau begini. Tidak. Napas yang Tuhan punya terserah dan itu haknya Tuhan. Amin. Kadang kita lupa untuk hal itu. Makanya kita mengikuti apa saja yang kita mau, kehendak hati kita. Kita tidak renungkan bahwa betapa kita ini terbatas. Kalau Tuhan bilang, mari, hop, aku ambil nafas, apa kita mau buat? Oleh sebab itu sebenarnya, kalau kita sadar bahwa napas ini adalah kepunyaan dan milik Tuhan, kita itu hari-hari mau dibaharui oleh Tuhan. Amin. Hari-hari kita semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari-hari firman Tuhan itu berbicara di dalam hati kita. Hari-hari kita akan bertanggung jawab. Hari-hari kita sadar, Tuhan, apakah aku sudah lakukan yang baik padamu, Sang Penciptaku? Wah, jadi rupanya kalau kita sadar dan mengerti, lihat, aku telah melukiskan engkau di tanganku. Wah, sangat luar biasa. Jadi janji ini bukan pengharapan yang main-main. Janji ini bukan cakap biasa-biasa saja. Janji ini adalah satu hal yang memang pasti dan akan dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel yang memerlukan pertolongan pada waktu itu. Begitu juga dengan kita sekarang. Walaupun keadaan kita, entah sekarang ini karena pandemi ini, kita mengalami kemerosotan ekonomi, kita mengalami bangkrut, kita mengalami kekurangan pekerjaan, kita mengalami penurunan ekonomi. Tetapi kalau kita dengar dan baca firman ini, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku.
tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi apa juga yang kita alami, Tuhan tahu. Amin, haleluya, amin. Kemarin pulang dari gereja, saya melayani seorang ibu yang sakit, apa itu pendarahan ya, dia macam kista. Jadi selalu darah itu keluar banyak-banyak, dan kadang dia kemarin tuh dia sampai pucat karena darah dia tinggal 2, berapa begitu. Jadi saya datang untuk mendoakan. Saya datang untuk memberitakan firman Tuhan kepada dia. Dan saya katakan, apakah kamu benar-benar percaya kepada Tuhan? Saya tanya dia. Dia bilang benar. Saya tanya, ibu ini tidak main, saya bilang. Terus dia menangis. Mengapa saya tanya, apakah dia percaya Tuhan? Iya, Bu. Ingat, firman Tuhan bukan main-main. Firman Tuhan, janji Tuhan adalah janji yang benar-benar. Ibu berdoa sendiri kepada Tuhan. Bahwa ibu pun dibentuk dan diizinkan Tuhan mengalami sakit penyakit ini. Berarti Tuhan tahu apa yang harus dia buat kepada. Amin. Jadi cerita punya cerita, rupanya suami dia ini dulu majelis. Majelis tapi melarikan diri. Nah, melarikan diri. Cerita punya cerita, kenapa Pak kau melarikan diri? Apa hal? Gaduh. Begaduh. Begaduh, bertengkar satu dengan yang lain. Terus, begaduh saja tinggalkan Tuhan. Terus dia nangis. Dia bilang, iya Bu, saya 5 tahun sudah tinggalkan Tuhan. Apa yang terjadi setelah 5 tahun Pak? Menangislah dia. Saya kembali main judi. Saya kembali merokok. Saya kembali minum. Oh, jadi apa yang Bapak dapat sekarang? Ya Bu, hidupku hancur-hancuran. Rumah tanggaku seperti ini. Istriku mengalami sakit. Jadi apa yang kita mau buat? Saya tanya dia. Bu, janganlah begitu Bu. Iya, saya tanya Bapak. Jadi apa kita mau buat kalau udah tinggalkan Tuhan? Dia bilang, ya Bu, maafkan aku Bu, maafkan aku Bu. Dia bilang, aku mau kembali sama Tuhan Bu. Nah, Pak, firman Tuhan itu iya dan amin. Kalau kita oleh karena sakit hati, oleh karena gaduh lari dari Tuhan, itu kita berarti mengikut iblis. Iblis bukan sang pencipta kita. Pencipta kita siapa? Yesus Bu, Yesus. Kembalilah sama Yesus. Siapa yang suruh Bapak jadi majelis? Iya itu pendeta kami, referen kami. Ya udah, kenapa Bapak mau melarikan diri? Iya Bu, karena saya sakit hati gini-gini, begaduh, satu. Itu kita manusia memang harus gaduh. Sedangkan suami istri aja gaduh. Apalagi lain orang. Salah pendapat itu biasa. Tapi tidak berarti kita melarikan diri dari Tuhan. Jadi dia minta ampun sama Tuhan. Jadi kami doakan dia dalam nama Yesus. Lihat janji Tuhan. Lihat apa yang Tuhan mau buat kepada Bapak sekeluarga. Jadi firman Tuhan ayat 16 ini adalah janji yang akan dilakukan, dinyatakan bagi bangsa Israel yang mengalami penindasan pada waktu itu. Firman ini juga akan dinyatakan kepada kita. Tadi seperti lagu yang kita dinyanyikan oleh Pak Dame, yaitu di dalam Tuhan ada pengharapan. Lagu yang sebelum firman tadi aku macam belum hafal betul itu lagu tadi Pak Dame. Jadi harapan dalam nama Tuhan Yesus. Harapan yang sungguh-sungguh akan terjadi dalam hidup kita. Saya ada banyak ya yang saya lalui, yang saya lihat.
bagaimana Tuhan menyertai bukan hanya di dalam hidup saya, tetapi di dalam hidup pelayanan kita. Pelayanan saya Tuhan, saya bilang Tuhan, saya bukan untuk saya melayani Engkau. Saya seperti tadi malam. Tadi malam saya melayani. Malam. Terus saya bilang, Tuhan, hujan deras. Sebelum jalan hujan deras. Saya bilang, Tuhan, aku kan mau layani Engkau. Aku serahkan aja sama Kau. Apapun yang Tuhan izinkan, yang penting aku melayani Engkau. Kalau memang rasa aku bagus kena hujan-hujan, ya buatlah. Udah, aku gitu aja udah berdoa. Udah enggak tahu lagi aku berdoa lagi. Hujan deras. Tunggu sekejap. Hujannya berhenti. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi sampai kami sana selamat. Karena rumah itu mau jalan kaki lagi masuk. Jauh. Lewat-lewat pokok-pokok. Jalan licin. Licak. Becek. Ada lagi jembatan. Nah kalau itu jalan hujan deras. Gelap lagi. Nah. Jadi saya bilang, Tuhan. Kau yang tahu. Ini pelayanan Kau punya. Saya serahkan padamu. Pimpin saya. Atur saya. Nah, puji Tuhan. Setelah berdoa kami siap-siap apa? Puji Tuhan. Hujan berhenti. Pak, kalau Bapak Ibu, kalau soal yang hujan berhenti, tidak terkira sudah. Tidak terkira. Aku tidak ingat entah berapa ratus kali. Karena di sini kan selalu hujan kalau petang tuh. Terus pulang pun begitu, Pak. Tidak terkira. Karena kan hujan deras. Mau pulang lagi, jalan kan jauh keluar. Nah, bagaimana? Basah kuyuplah kita. Tapi puji Tuhan. Pas kita pulang, berhenti hujan. Amin. Amin. Saya melihat cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa. Saya bilang, Tuhan, tidak terkira sudah pertolongan-Mu bagiku. Kau sayang aku, Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada bagaimana padanya? Terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Saya sangat percaya Tuhan sangat baik. Tuhan melakukan banyak perkara yang tidak seperti kita pikirkan. Tuhan lebih mengerti hidup kita. Tuhan jauh lebih mengerti segala beban hidup kita. Yang kedua, melalui firman ini, bukan hanya kita semakin bersyukur kepada Tuhan karena rancangan Tuhan terlalu indah, tetapi juga di dalam penderitaan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. 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 Jangan karena ada penderitaan, jangan karena ada kesakitan, jangan karena ada kelaparan atau permasalahan, kita menyebabkan keluar dari kehendak Tuhan. Itulah firman Tuhan. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa saja yang menghalangi mata kita, yang menghalangi pemandangan kita. Nah, Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Semua Tuhan mengerti. Pergumulan apa sekalipun. 3 hari yang lalu ada seorang bapak, dia kena sakit ginjal. Saya melayani di sana, jauh juga dari rumah kita. Itu pun begitu. Saya udah doakan dia 1 minggu yang lalu. Saya cabar dia. Cabar itu saya tantang dia. Pak, Bapak udah lama tidak datang kepada Tuhan. Bapak sangat egois. Bapak tidak pernah hiraukan Tuhan. Bapak tidak mempedulikan Tuhan selama ini. Saya datang sini buat kelompok sel. Bapak tidak pernah mau ikut. Tetapi kali ini pun saya percaya Tuhan sayang kepada Bapak. Amin. Jadi saya doakan dia 1 minggu yang lalu. Saya doakan dia 1 minggu yang lalu. Saya bilang, kembali pada Tuhan. Ikut Tuhan. Percaya Tuhan. Lihat apa yang Tuhan mau karyakan kepada Bapak. Jadi kami berdoa.
Karena dia mau balik kampung. Tetapi kalau dalam keadaan bengkak kaki karena pinggangnya rusak, bengkak kaki terus lemas, kan tidak boleh ya, perjalanan jauh, apalagi mereka mau naik bus dari sini ke Tawau, baru Tawau naik kapal pergi ke Toraja sana. Jadi saya bilang, baca firman Tuhan, berdoa, baca. Saya kasih firman Tuhan dia. 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Terus saya tumpang tangan, saya berdoa dalam nama Yesus. Jadi 3 hari lalu saya mau lihat ya. Saya mau melihat apa ternyata firman Tuhan kepada Bapak ini. Hujan juga. Hujan saya mau pergi. Malam kan itu. Tuhan, hujan ini Tuhan. Tolong Tuhan. Saya mau pergi ke sana. Kalau hujan deras gini basah kuyup saya nanti. Saya mau tengok Bapak itu. Saya mau firman Tuhan berkali pada Bapak itu. Setelah itu, puji Tuhan. Dalam perjalanan, mau sampai di tempat dia, karena mau jalan kaki lagi masuk. Berhenti hujan. Amin. Berhenti. Senang hati. Berhenti. Saya terus masuk. Saya masuk. Wih, saya tengok tuh Bapak. Yang tadi kakinya bengkak ya, buka pucat. Nah, terus waktu saya jumpa, saya tengok dia. Wah, luar biasa sekali, puji Tuhan. Hai Bu, dia bilang, Pak, sehat kali kok ku tengok. Wih, bahagia hati. Saya datang, duduk, karena mereka di rumah persatuan begitu, rumah aja. Terus, dia duduk sama saya, dia cerita. Bu, terima kasih Bu, saya sudah segar Bu, saya boleh jalan sudah Bu, saya boleh balik kampung Bu, oh syukur Bu, puji Tuhan Bu. Terus saya bilang, Pak, kadangkala Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita, supaya kita kembali kepada Dia, kembali kepada rancangan Tuhan, bukan hanya soal sakit penyakit Bapak, tetapi keselamatanmu itu nomor 1. Amin, amin, haleluya. Jadi pada waktu itu saya melihat, waktu kami berdoa, Pak, sekarang Bapak sudah boleh jalan, karena kaki Bapak tidak bengkak, badan pun segar, sudah tidak pucat, Bapak boleh pulang karena akan dioperasi di Indonesia. Jadi puji Tuhan, dia pun membiayai mereka. Jadi betapa sangat luar biasanya perkara-perkara ajaib Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Sekali lagi saya membacakan firman ini supaya kita dalam apapun yang kita alami, bahwa kita ingat, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Mari kita dengan hati yang teduh, dengan hati yang rindu, dengan hati yang penuh kerinduan, datang kepada Bapa, dan kita percaya bahwa Dialah yang empunya kita, bahwa Dialah Sang Pencipta yang akan mengatur hidup kita. Kita menanti, kita datang kepada Tuhan dengan apa yang Dia izinkan dalam hidup kita. Jadi pada saat sekarang ini, kalau kita bergumul sekalipun, kalau kita ada sakit penyakit, mari kita merendahkan diri, kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang indah untuk kita masing-masing. Tuhan bertanggung jawab sepenuhnya kepada hidup kita. Inilah firman Tuhan, kiranya firman ini menjawab kepada kita dalam setiap keraguan, dalam setiap kita pergumulan yang menyebabkan kita mungkin ragu akan janji Tuhan, ragu akan pertolongan Tuhan. Mari kita datang dan kita percaya pengharapan dan janji di dalam Yesus adalah yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, Engkau sungguh sangat luar biasa. Kiranya firman-Mu yang indah ini, bahwa Engkau menjanjikan kepada kami, sekalipun seorang ibu meninggalkan anak kandungnya, tetapi aku tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Lihat, aku menuliskan Engkau dalam telapak tanganku. Oh Tuhan, benar Tuhan. Engkaulah Sang Pencipta itu. Engkaulah penjunan itu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat. Engkaulah satu-satunya jalan bagi kami. Oleh karena itu kami jangan ragu. Oleh karena itu bangkitkan semangat kami.
apapun yang kami alami, kiranya kami melihat dan memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami harus merasakannya, supaya kami boleh menyaksikannya bagi orang lain. Terpuji-pujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.